Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan melakukan uji praktikum zat makanan. Nah, untuk alat dan bahan yang dibutuhkan antara lain untuk alatnya yang pertama ada tabung reaksi, kemudian ada tabung reaksi, kemudian ada pipet, dan juga ada spiritus serta korek. Nah, kemudian ada pelat tetes dan juga ada penjepit tabung reaksi. Nah, kemudian untuk melabeli pelat tetes kita juga menyediakan label, dan yang terakhir di sini ada kertas coklat. Nah, selanjutnya untuk bahan yang diperlukan pada praktikum uji zat makanan, yang pertama ada larutan Benedict, kemudian larutan Vehling A, dan juga larutan Vehling B, ada larutan Biuret, dan juga ada larutan Lugol. Nah, untuk bahan zat makanan yang akan diuji, di sini ada 7 sampel bahan makanan. Yang pertama, di sini ada putih telur, kemudian ada kuning telur. Di sini ada air gula dan juga minyak. Kemudian ada juga tahu dan tempe, serta yang terakhir ada larutan pati. Nah, tahap pertama ini kita meletakkan bahan makanan sesuai dengan kodenya. Nah, yang A diletakkan di tempat yang A. Di sini ada putih telur. Kemudian yang B, di situ ada kuning telur. Yang C adalah larutan gula. Yang D, di sini ada minyak. Nah, selanjutnya yang E adalah tahu yang sudah dihaluskan. Yang F ada tempe yang juga sudah dihaluskan. Dan yang terakhir yang G adalah larutan pati. Nah, untuk yang pertama kita akan melakukan tes amilum dengan menggunakan larutan Lugol. Nah, di sini kita teteskan larutan Lugol ke bahan makanan yang akan diuji sebanyak 5-10 tetes. Nah, setelah itu kita aduk dan tunggu hingga warnanya berubah menjadi biru kehitaman. Nah, ketika bahan makanan ditetesi dengan Lugol, kemudian berubah menjadi warna biru kehitaman, itu tandanya makanan tersebut mengandung amilum. Nah, setelah kita tunggu, nah ternyata yang berwarna biru kehitaman adalah bahan makanan yang G. Nah, di sini adalah larutan pati. Nah, artinya di antara 7 bahan makanan ini yang mengandung amilum adalah larutan pati, sedangkan bahan makanan lainnya itu tidak mengandung amilum atau hanya sedikit mengandung amilum.
Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji protein pada makanan. Nah, untuk uji protein kita menggunakan larutan biuret dan kita teteskan larutan biuret ini ke bahan makanan yang akan diuji sebanyak 5-10 tetes. Oke, setelah menunggu beberapa waktu, nah di sini yang berwarna ungu ada bahan makanan yang A yaitu putih telur dan juga bahan makanan E yaitu tahu. Nah, artinya jika berwarna ungu setelah ditetesi biuret, artinya bahan makanan tersebut mengandung protein. Selanjutnya kita akan melakukan uji lemak menggunakan kertas buram, tapi karena tidak ada kertas buram sehingga menggunakan kertas coklat. Yang pertama kita mengoleskan yang di sini putih telur, lalu ada yang B, lalu ini yang C, Nah, selanjutnya kita tunggu beberapa menit untuk melihat hasilnya. Nah, ini hasil dari uji lemak setelah ditunggu beberapa menit. Untuk hasil yang positif itu bisa dilihat pada D ini. Nah, di D ini adalah minyak yang ketika dioleskan pada kertas coklat warnanya berubah menjadi transparan. Jadi, yang mengandung lemak adalah minyak. Selanjutnya pada pengamatan uji bahan makanan yang mengandung glukosa menggunakan reagen Velin A dan juga Velin B. Kemudian kita teteskan 5 tetes Velin A pada zat makanan yang di sini adalah larutan gula. Kemudian pada Velin B-nya juga sama, ada 5 tetes. Setelah itu dikocok dahulu hingga larutan dan reagen tercampur dengan merata. Nah, setelah adanya, nah ini sebelum dipanaskan warnanya biru, kemudian kita panaskan. Sambil diamati adanya perubahan warna atau tidak. Dan jangan terlalu lama karena nanti bisa meletup sehingga harus terus dipantau. Nah, ini sudah terlihat ya ada perubahan warna. Sudah. Nah, di sini
dengan ditandai sudah adanya muncul gelembung, artinya sudah berubah warnanya. Di sini ditandai pada larutan gula membentuk warna merah bata. Jadi dari oranye atau kemerah-merahan yang disebut dengan merah bata. Seperti ini. Lakukan hal yang sama. Kemudian untuk bahan yang lainnya juga dilakukan hal yang sama, yakni diteteskan peling A dan peling B, dikocok hingga larutan dan juga reagen tercampur dengan baik atau homogen. Kemudian setelah adanya perubahan warna menjadi sedikit warna biru ya, yang awalnya putih telur warnanya adalah transparan. Kemudian setelah tercampur dengan baik, kita lakukan tahap pembakaran pada spiritus. Di sini setelah kita bakar, kita tunggu hingga terjadinya perubahan warna. Namun tetap harus dipantau jangan sampai meletup. Ya, kira-kira 10 hingga 15 detik. Setelah dicek ternyata tidak ada perubahan warna, namun terjadi penggumpalan, sehingga di sini bisa diketahui bahwa putih telur tidak mengandung glukosa karena tidak berwarna merah bata. Baik, setelah dilakukan pengulangan untuk penambahan larutan peling A dan peling B pada setiap zat bahan makanan dari A hingga G, kemudian juga dilakukan dipanaskan di api yang di atasnya spiritus sebentar. Nah, setelah itu didapatkan hasil dari ketujuh zat bahan makanan ini. Yang pertama, dari bahan A yaitu putih telur, dilihat bahwa warnanya tidak berubah menjadi merah bata, artinya tidak mengandung glukosa. Kemudian pada larutan B, yakni dari kuning telur, warnanya berubah menjadi hijau, yang artinya juga tidak mengandung glukosa. Kemudian pada bahan C, yaitu larutan gula, dilihat bahwa warnanya merah bata ya, dilihat di sini, artinya mengandung glukosa. Selanjutnya yaitu pada larutan D, yaitu minyak. Di sini dapatkan hasil bahwa warnanya itu kecoklatan, sehingga disimpulkan tidak mengandung glukosa. Kemudian yang E yaitu tahu. Di sini dilihat bahwa warnanya hijau, kemudian ada penggumpalan. Dapat dilihat bahwa tempe tidak mengandung glukosa. Selanjutnya yaitu bahan F, yakni tempe. Cut. Selanjutnya yaitu pada bahan E adalah tahu. Di sini dilihat bahwa warnanya itu menjadi hijau, kemudian adanya gumpalan, sehingga tahu ini tidak mengandung glukosa. Selanjutnya bahan F yaitu tempe. Di sini dilihat warnanya itu agak kebiruan, kemudian juga ada gumpalan sedikit yang artinya tidak mengandung glukosa. Dan yang terakhir adalah larutan pati. Di sini setelah dilakukan pembakaran di atas spiritus, dilihat warnanya itu berubah menjadi merah bata. Artinya di sini larutan pati mengandung glukosa. Dari ketujuh bahan dapat disimpulkan yang mengandung glukosa adalah larutan gula dan juga larutan pati. Setelah dilakukan praktikum, maka alat yang telah dipakai harus dibersihkan agar alatnya bisa digunakan kembali dan juga nantinya bisa dirapikan. Baik, setelah alat sudah dicuci dan juga dibersihkan tadi yang menggunakan sabun juga, kemudian disikat. Selanjutnya alat dikering anginkan, jadi ditaruh seperti ini hingga kering, sedikit kering. Kemudian
Terakhir dilap menggunakan tisu supaya benar-benar kering. Kemudian setelah dilap semua seperti ini, ya, pastikan kering agar ketika disimpan tidak terjadi terkena jamur ataupun lembab. Setelah semua dilap, semuanya sudah bersih dan kering, bisa dikembalikan ke tempatnya. Untuk semua jenis alat dan bahan ditaruh di kotaknya. Selesai. Sekian untuk praktikum uji zat makanan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.